Setelah melihat tanda goresan di punggung Chen Xiang, Wu Qianqian merasa sangat bersalah sebelum berkata dengan lemah lembut, "Maaf, izinkan saya membantu Anda dengan ini." Chen Xiang sedikit tersenyum. "Tidak perlu, itu hanya luka ringan." Meskipun dia berkata begitu, Wu Qianqian membuatnya berbaring sebelum mengeluarkan cairan yang sangat dingin. Dia mengoleskan cairan dingin pada bekas goresan di punggungnya. Chen Xiang merasa sangat nyaman saat tangannya yang cantik menggosok punggungnya dengan ringan. "Cantik Wu, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu gabungkan?" Chen Xiang bertanya. Wajah Wu Qianqian saat ini panas dan merah karena itu adalah pertama kalinya dia memiliki hubungan intim dengan seorang pria. Belum lagi fakta bahwa dia memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pria khusus ini. Dia dengan lembut berkata, "Saya tidak tahu. Tuan Muda Chen sudah mendapat informasi, Anda yang lebih tahu." "Tuan Muda Chen, mulai sekarang panggil saja saya Qian-Qian." Chen Xiang memiliki senyum nakal yang tergantung di wajahnya. "Saya ingat ketika Anda pertama kali melihat saya, pada waktu itu, sikap Anda yang mengesankan sangat bagus. Sekarang bagaimana Anda seperti seorang gadis kecil? Mulai sekarang, Anda cukup memanggil saya Chen Xiang, jangan panggil Tuan Muda lagi." Wu Qianqian mengeluarkan wajahnya yang cantik memiliki semburat merah ketika dia berbicara. "Chen Xiang, aku seperti katak di sumur yang tidak tahu arti penting dirinya sendiri, dan karena bakatku yang sedikit, aku bangga dan sombong. Tetapi berkelahi dengan Anda membuat saya menyadari kesalahan saya sendiri, dan jika bukan karena itu, saya mungkin gagal menyadari kesalahan saya sendiri. Saya akan membuat lebih banyak kesalahan dan mengarahkan diri saya pada jalur kultivasi yang salah. Jujur, sejak kontes terakhir saya dengan Anda, keadaan pikiran saya telah meningkat banyak, memungkinkan saya untuk memecahkan kemacetan saya." Chen Xiang tersenyum. "Kamu tidak hanya melakukan sedikit terobosan, kamu sekarang adalah seorang seniman bela diri True Martial Realm, dan masih sangat muda. Ya, berapa umurmu?" Pada titik ini, Wu Qianqian tidak lagi kikuk dengan Chen Xiang, karena dia tahu pria ini sangat ramah. Selama kamu akan menghormatinya, dia juga akan menghormatimu, dan dia juga sangat mudah berteman. Dia menjulurkan lidahnya, terkekeh, dan berbicara, "Apakah kamu tidak tahu tidak sopan untuk menanyakan usia seorang gadis? Tapi aku bisa memberitahumu, saat ini aku 28 tahun ini." "Ah, hahaha, saudara tua." Chen Xiang tertawa dan berkata, Chen Xiang benar-benar tidak akan menolak jika dia bisa bersama dengan seorang gadis cantik, belum lagi gadis paling cantik di Extreme Martial Sect. Sejak bertarung dengan Chen Xiang, Wu Qianqian tidak lagi percaya diri. Tapi sekarang dia telah memasuki True Real Martial, kepercayaan dirinya sekali lagi mencapai puncaknya. Namun, dia tidak lagi bangga dan sombong, sekarang dia bahkan lebih cantik, lebih matang, dan memiliki temperamen yang lebih baik. "Chen Xiang, apakah kamu tahu apa yang telah aku padukan?" Wu Qianqian ringan tersenyum saat dia terus membelai bekas luka di punggung Chen Xiang, dan segera, bekas goresan itu menjadi jauh lebih ringan. "Itu disebut roh bintang api biru, roh bela diri yang istimewa dan langka. Dengan kata lain, dengan benda ini, kamu dapat melepaskan strain flame, dan jenis api ini berasal dari benih api, dan sangat bermanfaat bagi alkimia." Chen Xiang menjawab, dia memiliki ekspresi iri di wajahnya saat dia melanjutkan, "Ini sangat hebat, salah satu alasan mengapa Penatua dan bisa mendapatkan prestasi seperti itu adalah semua karena roh apinya." Wu Qianqian juga pernah mendengar tentang martial spirit, tapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar spirit fire. Ketika dia menemukan bahwa dia mendapatkan harta yang sangat langka, dia sangat senang di hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa jika Chen Xiang tidak ada di sini, dia mungkin sudah dihancurkan oleh roh api bintang biru. "Chen Xiang, aku juga bisa memperbaiki dance. Aku baru saja kembali dari Fragrance City. Sekarang aku seorang alkemis level 2, kuharap kamu bisa memberiku satu atau dua petunjuk." Wu Qianqian menenangkan kegembiraan di hatinya, mengungkapkan senyum menawan. Chen Xiang tersenyum dan menganggukkan kepalanya, "Aku akan memberitahumu, kamu bahkan lebih cantik dibandingkan dengan pertama kali aku bertemu kamu. Kadang-kadang, kecantikan nyata tidak selalu bergantung pada wajah yang cantik, kadang-kadang, ini semua tentang betapa indahnya hati itu." Tanda seru. Wu Qianqian memerah, menundukkan kepalanya dan berbisik, terima kasih atas bimbinganmu." Tanda goresan di punggung Chen Xiang sudah hilang,
dia tahu bahwa ini adalah ramuan penyembuhan yang dibuat oleh Wu Qianqian sendiri, dan efeknya adalah juga lumayan bagus. Waduh, rapat besar bela diri ekstrim dimulai dalam 8 hari, kita tidak punya cukup waktu. Wu Qianqian tiba-tiba berseru. Kenapa kamu takut? Tawa Chen Xiang bergema di depan sepasang sayap api yang tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Wu Qianqian dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia akan sekali lagi berhubungan dekat dengan Chen Xiang untuk sementara waktu, tetapi dia juga diam-diam menantikannya. Chen Xiang memeluk Wu Qianqian, melebarkan sayapnya dan melonjak, dan pada saat berikutnya, dia sudah terbang di atas awan. Wajah cantik Wu Qianqian menjadi pucat karena ketakutan, tapi dia dengan cepat beradaptasi. Qianqian, tidak dalam sejuta kesempatan jika kamu pernah melewati latihan yang kuberikan padamu kepada orang lain. Aku percaya padamu ketika aku melewati latihan bela diri ini untukmu. Jangan mengecewakanku, kata Chen Xiang dengan ekspresi serius. Aku janji, aku tidak akan pernah menyebarkannya kepada siapapun. Wu Qianqian menganggukkan kepalanya, dengan erat melingkarkan lengannya di pinggang Chen Xiang yang kuat, sementara Chen Xiang juga menggunakan satu tangan untuk memeluk pinggangnya yang lembut dan cantik. Kedua tindakan mereka sangat ambigu. Hanya butuh 3 hari bagi Chen Xiang dan Wu Qianqian untuk mencapai kota Tianmen. Kota Tianmen saat ini sangat ramai. Dalam 3 hari ini, Wu Qianqian telah memeluk Chen Xiang saat dia terbang, dan mengingat perasaan itu, dia diam-diam merasakan kehangatan di hatinya, dia merasa itu sangat romantis. Qianqian, kamu tidak punya guru, kan? Aku akan memperkenalkan kepada penatua dan, dia tampaknya butuh murid yang tangguh, kata Chen Xiang dengan riang. Wu Qianqian agak terkejut setelah mendengar ini, karena menurut rumor, penatua dan tidak sabar untuk membunuh Chen Xiang. Tetapi jelas bahwa hubungan Chen Xiang dan penatua dan itu baik. Beberapa hari terakhir, Chen Xiang juga belajar banyak hal tentang Wu Qianqian. Dia tidak menyangka Wu Qianqian berasal dari keluarga biasa. Tapi karena dia secara inheren baik, dia direkrut ke dalam sekte Peerless Martial. Di sana ia berbaur dengan berbagai murid yang kaya dan berkuasa, dan seiring waktu, ia mendapati dirinya menjadi bagian dari kelompok itu. Namun, apapun yang telah dia capai hari ini, itu semua dicapai dengan dirinya maju selangkah demi selangkah saat dia mengubah dirinya menjadi sosok jenius. Wu Qianqian dengan gembira menganggukkan kepalanya, jika dia bisa menjadikan penatua dan sebagai gurunya, itu memang sesuatu yang layak untuk disyukuri. Tetapi penatua dan selalu sulit dipahami, dia telah berada di pelatihan tertutup selama hampir 3 tahun. Ketika mereka tiba di dalam sekte marsial ekstrim, Chen Xiang dan Wu Qianqian tampak seperti pasangan yang menarik yang sangat mencolok ketika mereka berjalan di jalan. Banyak orang tahu tentang Wu Qianqian, setelah semua, dia diakui sebagai nomor 1 dari 10 keindahan ekstrim martial sect. Adapun Chen Xiang, ia juga diakui oleh banyak orang. Ia tidak hanya terkenal di sekte bela diri ekstrim, ia bahkan terkenal di seluruh daratan Chenwu karena 300.000 hadiah di kepalanya. Chen Xiang tiba dengan Wu Qianqian di Martial Courtyard ke-16, dan seperti sebelumnya, itu masih sepi. Hari itu ketika Wu Qianqian dan Chen Xiang bertarung di sini, itu masih Martial Courtyard ke-500, yang akan mengira itu akan tiba-tiba berada di garis depan semua inner Martial Courtyard. Qianqian, kamu pergi dan temukan penatua Wu untuk mengatur untuk kamu sekarang di True Realm Martial. Halaman bela diri batin pertama di matamu ini hanya awan mengambang. Chen Xiang berbicara dengan senyum di wajahnya. Wu Qianqian memiliki keraguan untuk bangga pada dirinya sendiri. Dia bahkan belum mencapai 30 tahun, tapi dia sudah memasuki True Realm Martial, belum lagi fakta bahwa dia juga memperoleh roh api. Tapi Wu Qianqian, setelah melakukan kontak dengan Chen Xiang, sudah banyak berubah. Jadi tidak mengherankan bahwa dia hanya menjawab, apakah tidak mungkin bagi saya untuk bersama Anda di Martial Courtyard yang sama di masa depan? Meskipun saya di True Realm Martial, saya merasa bahwa saya dapat belajar banyak hal dengan Anda, setidaknya sekarang, karenamu, aku telah banyak berubah. Chen Xiang, setelah beberapa pemikiran, berkata dengan sedikit kesulitan, aku khawatir tunanganku akan cemburu. Dia sangat merindukan Sue Xianxian. Setelah Extreme Martial Grand Meeting, dia merasa dia harus pergi dan menemukan Sue Xianxian. Wu Qianqian terkejut di hatinya, dia menggigit bibirnya, jelas kehilangan dan kesakitan di matanya, kamu punya tunangan.
Apakah dia juga murid dari Extreme Martial Sect? Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak, dia dan aku telah bertunangan di dunia sekuler. Dia disebut Sui Xianxian, dia berada di Divine Weapon Heavenly Empire. Ternyata itu Sui Xianxian. Wu Qianqian terkejut, dia mengerti mengapa Chen Xiang tidak pernah tertarik pada gadis-gadis cantik dalam sekte bela diri ekstrim. Dia sudah memiliki tunangan, dia tentu tidak perlu repot dengan wanita lain. Wu Qianqian menunduk, dia merasa sangat sedih. Dadamu sangat besar, memelukmu terasa hebat. Pada saat ini, Long Sui meniru suara Chen Xiang dan menjawab, yang kemudian membuat Chen Xiang dan Wu Qianqian membatu. Wajah cantik Wu Qianqian menjadi sangat merah. Dia tidak menyangka Chen Xiang mengatakan hal-hal sepele seperti itu, tapi di dalam hatinya, dia diam-diam gembira. Bagaimanapun, Chen Xiang memujinya, dan dia tahu Chen Xiang tertarik padanya. Chen Xiang ingin melepaskan amarahnya, tetapi dia menahan diri dan menjelaskan sebaliknya, aku bermaksud mengatakan tubuhmu sangat baik. Wu Qianqian menganggukkan kepalanya, lalu dengan bingung pergi. Chen Xiang, setelah memastikan dia telah meninggalkan halaman bela diri, menggunakan semua kekuatannya dan memukul dadanya sendiri ketika dia dengan marah berkata, naga kecil, kamu lebih baik tidak muncul di hadapanku, atau aku akan memukulmu sampai pantat kecilmu bengkak. Long Sui dengan dengusan ringan menjawab, kamu pertama-tama menangkap hatinya, dan kemudian begitu kejam terhadapnya, naga ini tidak tahan. Biarkan, mari kita bicara di masa depan. Chen Xiang sedikit menghela napas, jelas, dia bisa melihat Wu Qianqian tertarik padanya. Chen Xiang seperti selalu menunggu Yun Xiaodao dan Su Rong di Martial Courtyard ke-16. Namun, alih-alih dua teman baiknya, si tua botak Wu Kaiming, adalah orang yang datang. Hei, keponakanku yang kecil, kamu benar-benar baik. Kamu tahu aku kembali, kamu bahkan secara pribadi berkunjung. Chen Xiang tersenyum dan berkata, mengambil keuntungan dari seniman bela diri yang tiada taraf ini membuatnya merasa lebih unggul. Paman bangsat muda bajingan, kamu tidak mati, aku benar-benar tidak bahagia. Tidakkah kamu tahu kamu membuat kita khawatir untuk begitu lama? Wu Kaiming menghela nafas pahit, dia tidak sabar untuk memukul Chen Xiang. Dan bulu kepala kecil, Chen Xiang tersenyum nakal dan bertanya. Dekan sedang mengatur hal-hal untuk Wu Qianqian. Aku tidak menyangka dia akan pergi dalam perjalanan dan benar-benar menerobos kemacetannya dan menjadi artis bela diri sejati di usia muda. Din kami dan Din Peerless Martial Sekte berdiskusi bagaimana cara menghadiahinya. Jawab Wu Kaiming, melihat Chen Xiang kembali dengan selamat, dia merasa jauh lebih baik. Dia juga mengetahui Chen Xiang telah menyelamatkan Wu Qianqian, dan memungkinkannya untuk melakukan terobosan dengan lancar. Apakah kamu menunggu bocah kurus dan gemuk itu? Kamu tidak perlu menunggu, aku tidak tahu di mana mereka memperoleh building foundation tetapi keduanya sudah mengikuti pelatihan tertutup. Aku takut mereka akan hanya keluar setelah turnamen bela diri ekstrim dimulai, kata Wu Kaiming. Su Rong dan Yun Xiaodao benar-benar makan building foundation dance, dan masih belum jelas dari mana mereka mendapatkannya. Apa yang terjadi? Chen Xiang bertanya dengan heran. Menurut apa yang dikatakan Yun Xiaodao, sangat mungkin bahwa mereka mendapatkannya dari seorang pria bernama Squinted Dragon, jawab Wu Kaiming. Chen Xiang mengangguk, dia tentu saja senang untuk teman-temannya. Apakah Penatua dan keluar dari pengasingannya? Chen Xiang bertanya sekali lagi. Dia keluar. Dia saat ini berada di Courtyard Extreme dan King. Baik aku dan Dekan belum memberitahunya sebagian besar hal, terutama fakta bahwa kamu adalah paman militer kita. Ini adalah sesuatu yang harus kamu jelaskan sendiri. Wu Kaiming dengan curang tersenyum. Chen Xiang berdiri di pintu masuk ekstrim dan King Courtyard, memasukkan kartu giok ke dalam lubang, lalu gerbang dibuka. Tepat ketika Chen Xiang melangkah ke pintu masuk, bayangan hitam mengenakan jubah hitam dan topeng, dengan cahaya menyala di kedua matanya, tiba-tiba muncul di depannya. Penampilan yang tiba-tiba ini membuat Chen Xiang melompat kembali ketakutan. Penatua dan, kamu membuatku takut sampai mati. Chen Xiang menghela napas panjang. Kamu belum mati, dari mana kamu mendapatkan pohon itu? Penatua dan bertanya, kecemasan dapat dengan mudah dideteksi dalam suaranya. Chen Xiang telah menanam pohon azure mendalam di halaman, dan dia tidak bisa menyembunyikannya dari Penatua dan, dia menjawab, saya menemukannya jauh di pegunungan, mengapa? Itu adalah pohon mendalam azure, setiap hari ia menyerap sejumlah besar truki.
sambil membawa buah mendalam Azure dalam proses. Selanjutnya, kecepatan yang menghasilkan buah terlalu cepat, sekarang bunga sudah mekar. Suara Penatua dan penuh kegembiraan. Chen Xiang juga terkejut, dia berpikir bahwa dalam keadaan normal, perlu 1 hingga 2000 tahun untuk menghasilkan buah. Tapi dia hanya pergi selama 8 bulan dan bunga-bunga sudah mekar, dengan kecepatan seperti itu, dia bisa mendapatkan buah setiap tahun. Ini mirip dengan memanen buah-buahan biasa. Aku akan pergi dan memeriksanya. Chen Xiang cepat berlari, ketika dia melihat 20 bunga mekar di pohon. Dia tiba-tiba tertawa keras, haha, aku akan menjadi orang terkaya. Penatua dan menamparkan kepala Chen Xiang dan dengan dingin berkata, jangan bangga, itu masih belum membuahkan hasil. Pokoknya, di mana dan untuk apa Anda pergi selama ini? Meskipun saya membenci Anda masih anggota ekstrim dan King Courtyard, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan sedikit pun. Kamu lebih baik menerimaku sebagai gurumu. Aku bisa memberimu teknik martial divine yang luar biasa. Aku juga bisa memperbaiki building foundation dan untukmu dan membantumu melakukan terobosan. Chen Xiang menggunakan jari kelingkingnya, menggaruk telinganya dan berkata nakal, Nameless little girl, Anda harus sadar bahwa saya telah membunuh seniman bela diri True Martial Realm dari Beast Martial Sekte, kan? Maka Anda juga harus tahu saya dipenjara di terlarang tanah. Ya. Hanya orang tua gila yang akan menggunakan nama ini. Apakah kamu penatua dan tidak bodoh? Setelah memikirkannya, tubuh lembutnya sedikit bergetar. Chen Xiang mendongak dan tertawa keras sebelum mengambil kontrak, lalu dia menyerahkannya kepada penatua dan tawanya seperti orang tua gila itu. Ini adalah bukti saya murid dia, meskipun guru adalah maniak, dia adalah orang yang baik. Dia mengajari saya banyak hal. Kalau tidak, saya sudah mati di Fragrance City, kata Chen Xiang dengan bangga. Tangan indah Penatua dan gemetar, dia secara bertahap membuka kontrak master dan murid, dia dengan jelas bisa merasakan napas Truki Huang Jitian yang aneh. Penatua dan menghela nafas panjang dan perlahan berkata, apakah mereka berdua sudah tahu? Tentu saja mereka tahu, mereka berdua memanggilku paman militer. Tidak masalah jika kamu tidak memanggilku seperti itu, karena aku tahu kamu membenciku, dan aku juga tidak ingin memaksamu, kata Chen Xiang saat dia pura-pura menghela nafas, sebelum menyingkirkan kontrak master dan magang. Penatua dan dengan ringan mendengus ketika dia berdiri di sana, terdiam. Gurunya sangat baik terhadapnya, dan Huang Jitian juga sama. Jika bukan karena kekuatan dua orang ini, dia mungkin tidak akan hidup hari ini. Dia menganggap mereka berdua dengan sangat hormat dan sangat menghormati mereka, tetapi untuk Chen Xiang, paman bela diri. Penatua dan juga memanggilnya demikian, tetapi cara dia berbicara sangat kaku, belum lagi suaranya juga penuh dengan kebencian. Hei, botak kecil dan bulu kecil memanggilku paman bela diri muda, kau juga bisa memanggilku begitu. Chen Xiang tertawa, dia bahkan lebih bangga, semua giginya terlihat jelas seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Penatua dan dengan dingin mendengus, sekarang gagasan untuk mengambil Chen Xiang sebagai muridnya sudah tidak ada lagi. Mengambil paman bela diri sebagai muridnya, itu hanya lelucon. Ketika orang lain hadir, kita akan bertindak seperti biasa, tetapi jika tidak ada orang, kamu harus menghormati aku. Wajah Chen Xiang menjadi serius, kamu merahasiakan hal ini, kamu tidak bisa membiarkan orang tahu, kalau tidak, aku akan berada dalam masalah besar. Aku bukan idiot, kamu tidak perlu mengajari saya tentang hal ini. Selain itu, kamu sekarang sangat menjengkelkan. Chen Xiang tertawa dan berkata, Penatua dan Wu Qianqian baru saja maju ke Real Martial Realm, dan dia telah menyatu dengan roh api sebelum maju. Saya pribadi menyaksikan seluruh proses, dia adalah seorang gadis dan juga bakatnya tidak buruk selain itu, dia sekarang adalah alkemis level 2, akan lebih baik jika kamu mengambilnya sebagai muridmu. Fire Spirit, begitu Penatua dan mendengar dua kata ini, dia tidak bisa tidak kaget. Mengenai hal ini, dia sangat terkejut. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Penatua dan masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Xiang sebelumnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus pergi dan melihatnya, kata Chen Xiang dengan senyum kecil di wajahnya. Aku tidak bermaksud mengambil murid, tapi aku bisa mengajarinya dan menjaganya seolah dia adalah muridku sendiri. Tidak banyak yang tahu penggunaan roh api bahkan di seluruh Chenwu daratan. Penatua dan berkata dengan bangga.
Dia menebak, Chen Xiang sudah diberitahu oleh orang tua gila itu, Huang Jitian, bahwa dia memiliki roh api bulan ungu. Chen Xiang menyeringai dan berkata, Penatua dan, sekarang kamu adalah keponakan belakangku, jika aku menang melawan kamu, apakah kamu akan tetap menjadi perempuanku? Penatua dan tertegun sejenak, sebelum dia langsung menjawab, tentu saja. Hal ini tidak ada hubungannya dengan yang itu. Pada saat ini, dia benar-benar mulai khawatir bahwa Chen Xiang bisa mengalahkannya, karena dia tahu bahwa orang tua yang gila tidak akan pernah secara acak mengambil murid. Aku harap kamu tidak jelek. Chen Xiang menjilat bibirnya, senyumnya sangat meragukan. Aku sudah mengatakan, aku sama sekali tidak lebih jelek dari Sue Xianxian. Kamu tidak perlu meragukan penampilanku. Penatua dan dengan marah membalas. Hei hei, kata-kata kosong. Lepaskan topengmu kalau begitu, biarkan aku memeriksanya. Mengenai Penatua dan, Chen Xiang semakin penasaran, karena dia selalu merasa Penatua dan sangat akrab. Selain itu, dia juga dengan sengaja mengubah suaranya dan menyembunyikan wajahnya. Penatua dan dengan dingin mendengus sebelum meninggalkan courtyard ekstrim dan King. Naga kecil, apakah kamu bisa melihat menembus wanita ini? Chen Xiang bertanya, dia tahu bahwa Long Sui memiliki beberapa kemampuan yang tidak biasa. Tidak juga, wanita ini benar-benar sangat misterius. Seluruh tubuhnya berantakan dengan Purple Moonfire Ki, yang menutupi setiap inci tubuhnya. Kata Long Sui. Chen Xiang, cepat gunakan hal selaiva naga untuk menanam buah ini. Saya ingin memakannya. Makan terus. Hanya dengan alkimia seseorang dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Aku hanya ingin mencoba hal ini. Long Sui bergumam. Chen Xiang mengungkapkan sepotong senyum ketika dia melihat pohon azure mendalamnya sebelum dia meninggalkan halaman dan ekstrim. Dia pergi untuk mendaftar berbagai acara di Extreme Martial Grand Tournament. Satu adalah kompetisi alkimia sementara yang lain adalah kontes bela diri. Dia juga mendaftar untuk kontes kecepatan. Chen Xiang ingin menang di mereka semua. Pemenang setiap kontes akan mendapatkan 100 True Elemental Dance dan 100.000 batu kristal, dan jika seseorang mendapat tempat pertama di ketiga kompetisi, mereka akan mendapatkan 300 True Elemental Dance dan 300.000 nada kristal. Chen Xiang dengan erat mengepalkan tangannya. Selain itu, dia juga harus mendukung naga kecil serakah ini. Dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak batu kristal untuk membeli ramuan herbal. Setelah benar-benar hilang selama 8 bulan, Chen Xiang akhirnya kembali ke Extreme Martial Sect yang menyebabkan keributan di Extreme Martial Sect. Belum lagi fakta bahwa hampir semua orang menginginkan kepalanya. Bahkan beberapa murid Extreme Martial Sekte sendiri sedang menghibur gagasan mengambil kepala Chen Xiang. Bagaimanapun, 300.000 batu kristal sudah cukup bagi mereka untuk membeli banyak dance elemental benar. Dengan dance elemental benar sebanyak itu, mereka bisa mendapatkan kemajuan kultivasi mereka dengan cepat. Godaan jenis ini cukup sulit untuk dilawan. Namun, Extreme Martial Sekte telah menunjukkan sikap tegas tentang masalah ini. Jika ada murid yang diketahui berkomplot melawan Chen Xiang, mereka akan dipenggal. Namun secara diam-diam, ada banyak orang yang telah memutuskan jika mereka bertemu Chen Xiang di hutan belantara mereka akan menyerangnya. Bersama dengan Chen Xiang, ada berita lain yang mengguncang Extreme Martial Sect. Wu Qianqian telah maju ke realem martial sejati. Berita ini menghancurkan hati banyak murid karena sekarang Wu Qianqian berada di alam bela diri sejati, dia benar-benar tidak akan pernah memperhatikan mereka. Selain itu, banyak murid perempuan yang cemburu setelah mendengar berita itu. Jika Extreme Martial Sekte memiliki sesuatu seperti daftar pakar kuat muda maka Wu Qianqian pasti akan peringkat pertama. Namun, ini hanya karena Chen Xiang menyembunyikan fakta bahwa kultivasinya telah mencapai realem martial sejati dari semua orang. Ini karena dia ingin membuat kekayaan di turnamen Grand Martial Extreme, tetapi jika diketahui dia telah mencapai real martial sejati, dia pasti akan ditendang oleh Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Chen Xiang segera kembali ke courtyard Extreme dan King, tetapi dia melihat bahwa Wu Qianqian juga di sini berbicara dengan Penatua dan dia tidak mengharapkan Penatua dan benar-benar membuat pengecualian lain dan sekali lagi mengizinkan seseorang untuk memasuki halaman dan ekstrim. Ketika Wu Qianqian melihat Chen Xiang, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, namun ekspresinya melepaskan perasaan tertekannya. Penatua dan dapat dianggap cukup tua dan dia memiliki pengalaman yang adil.
Jelas, dia bisa melihat ada sesuatu yang salah. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan padanya? Suara Penatua dan sangat dingin ketika dia bertanya, itu juga diisi dengan slaterki. Pada saat itu, Chen Xiang jelas mengerti mengapa Penatua dan membiarkan Wu Qianqian memasuki ekstrim dan courtyard. Bagaimanapun, Chen Xiang mengusulkan agar dia tidak harus menghormati senioritasnya dan memanggilnya paman militer jika ada orang luar. Jahe tua masih lebih panas daripada jahe muda. Chen Xiang meratapi hatinya. Wu Qianqian bergegas ke pembelaan Chen Xiang, dia tidak melakukan apa-apa, hanya aku, mengapa kamu tidak cepat pergi, aku akan mengajarinya alkimia. Elder dan memarahi. Chen Xiang buru-buru melarikan diri saat dia mengutuk dengan suara rendah. Chen Xiang tiba di halaman pohon Azure mendalam. Dia diam-diam menuangkan selai naga, dia ingin cepat tumbuh buah Azure mendalam. Dengan mereka, dia bisa memperbaiki banyak bangunan yayasan dance. Beberapa hari berlalu ketika turnamen Grand Martial Extreme semakin dekat, dalam beberapa hari terakhir ini, Chen Xiang menemukan bahwa Penatua dan sebenarnya sangat lembut terhadap Wu Qianqian. Penatua dan dengan sabar menginstruksikan Wu Qianqian dalam cara alkimia dan juga memberikan banyak ramuan padanya. Ketika Chen Xiang mengetahui bahwa Wu Qianqian menjadi alkemis level 2 bahkan dengan kekurangan sumber daya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia percaya bahwa Wu Qianqian, dengan Blue Star Fire Spirit, pasti akan menjadi alkemis yang luar biasa. Chen Xiang baru saja keluar dari ranah misterius sebelum ia mempelajari informasi menakjubkan lainnya. Yun Xiaodao, Surong dan Su Weilong, ketiganya secara bersamaan telah maju ke alam bela diri sejati. Mereka juga sedang bertemu dengan dekan. Benar-benar tiga idiot. Tetap saja, keuntungannya sudah kupegang, Chen Xiang terkekeh dalam hatinya. Dia curiga ketiga orang ini telah mendapatkan sejumlah besar dance building foundation. Selama tidak ada murid True Marital Realm yang berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim, Chen Xiang benar-benar yakin dia akan mampu memenangkan ketiga kompetisi dan mendapatkan 300.000 hadiah batu kristal serta 300 True Elemental Dance. Ini bukan jumlah yang kecil sama sekali sebagai dan elemental sejati bernilai 500 batu kristal. Itu berarti 300 dari mereka akan menjadi tambahan 150.000 batu kristal. Ayah ibunya akan menjadi besar kepala. Chen Xiang berteriak dalam hatinya. Dia tiba-tiba penuh kegembiraan dan datang ke halaman dalam pertama. Saat dia berjalan masuk, dia melihat Din Wu berbaring di kursinya sementara tawa menjijikkan Surong bergema di seluruh halaman pernikahan. Chen Xiang sudah tahu bahwa Surong telah menjadi seniman bela diri True Martial Realm dan tidak ada keraguan bahwa dia akan mendapatkan beberapa insentif murah hati untuk menjadi murid sejati dari sekte bela diri ekstrim. Adik Chen, kamu belum mati. Surong setelah melihat Chen Xiang untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu sebenarnya merespons seperti ini. Chen Xiang berkata dengan mendengus, mengapa semua orang terus menanyakan pertanyaan yang sama? Apakah lebih baik bagi saya untuk mati? Yun Xiaodao tertawa, kakak Chen, kami diberkati. Lao Su hanya mengundang kami keluar untuk makan, apakah Anda siap untuk membuatnya miskin? Su Weilong juga tertawa ringan, saya sudah siap, Chen Xiang Anda benar-benar membuat orang lain khawatir dalam beberapa bulan terakhir ini. Ada baiknya Anda kembali, namun kami tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim bersamamu. Chen Xiang tertawa dan berkata, jauh lebih baik, saya sudah mendaftar di ketiga kompetisi, dan saya akan menjadi yang pertama. Hei, mengenai masalah moneter dan matematika, Surong adalah yang paling menghitung dari semuanya. Dalam benaknya tiba-tiba muncul nilai raksasa, dia berseru, jika kamu mendapatkan yang pertama dari mereka semua, tidakkah kamu akan mendapat banyak uang? Baik Yun Xiaodao dan Su Weilong tiba-tiba menyadari fakta ini dan mereka tidak bisa membantu tetapi mendapatkan kaget. Setelah menjadi murid sejati, masing-masing dari kita hanya mendapatkan 100 True Elemental Dance, 50.000 batu kristal dan senjata roh level 3 yang digunakan. Yah, setidaknya sekarang, kita bisa mendapatkan 100 True Elemental dan 100.000 batu kristal setiap tahun. Namun, kami tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim sekarang. Surong berkata dengan sedih. Dia tiba-tiba merasa dia harus menyembunyikan kekuatannya sendiri dan juga berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim. Kami sekarang adalah murid dari Martial Courtyard ke-15, kami selangkah lebih tinggi dari kakak Chen.
Yun Xiaodao masih agak menyesal di hatinya, tapi dia sekarang sangat bangga. Dia telah mencapai targetnya untuk melampaui Chen Xiang. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak building foundation dance? Chen Xiang penasaran bertanya. Aku menemukan mereka ketika Lao Su membawaku ke tempat aku menemukan True Elemental dan terakhir kali. Kami telah mencari di sana selama 3 bulan, dan akhirnya, kami menemukan sebuah kotak building foundation dance. Di dalam kotak itu ada 8 dari mereka. Masing-masing dari kita punya 2 dan sebangunan yayasan, kami juga meninggalkan 2 untuk Anda. Su Weilong dengan santai disebutkan. Mereka benar-benar menemukan mereka. Chen Xiang dalam hatinya bertanya-tanya, keberuntungan Su Weilong sangat baik. Tetapi jika mereka tidak memiliki Zurong mengganggu mereka tanpa henti, ketiganya tidak akan bisa menggali dan mencari tempat selama 3 bulan. Zurong tersenyum puas ketika berkata, aku setia kawan, ambillah. 600.000 batu kristal, itu adalah harga terendah. Aku bangkrut, aku membayarnya 700.000 batu kristal. Yun Xiaodao mengutuk dengan suara rendah. Tidak mungkin, kamu mendapatkan ini terutama karena aku, kamu semua harus mengenali fakta ini. Zurong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen Xiang sebelumnya juga berpikir bahwa Zurong dan Su Weilong sangat loyal, tetapi dia tidak mengharapkan mereka untuk meminta uang. Dengan mencibir, dia berkata, saya memiliki semua bahan untuk building foundation dan penatua dan juga berjanji untuk membantu saya memperbaiki. Su Lao, mari kita bawa untuk dilelang. Zurong mengerutkan bibirnya, dan dengan cepat mengambil 2 building foundation dan Chen Xiang tertawa dan berkata, kapan saya bilang saya tidak menginginkan mereka? Tapi saat ini, saya tidak punya uang, tunggu saya untuk mendapatkan True Elemental dan itu, saya akan membayarnya. Jika mereka melelang mereka akan mendapat harga yang jauh lebih tinggi. Chen Xiang juga bisa mendapat keuntungan dari mereka, karena dia sekarang sudah berada di realm martial benar, dia tidak lagi membutuhkan building foundation dan Zurong juga tahu bahwa jika dia bisa melelang mereka, maka dia akan mendapatkan lebih banyak batu kristal. Namun, Chen Xiang adalah temannya, jadi dia harus dengan enggan memberikannya kepada Chen Xiang. Belum lagi mereka pikir Chen Xiang masih belum memasuki dunia bela diri sejati. Zurong sekarang dipenuhi dengan kekayaan, wajahnya dipenuhi dengan kecemerlangan kesuksesan, alasan mengapa Chen Xiang dan kelompoknya dapat minum dan makan dengan penuh semangat di hotel selama sehari semalam. Semua hidangan enak dan anggur di hotel dipesan berulang-ulang, mereka makan dan minum sampai mereka lelah. Pada saat pembayaran, wajah Zurong dipenuhi dengan kesedihan, mengeluh tanpa henti. Dia sudah menduga Yun Xiaodao dan yang lainnya akan membantai dia dengan kejam, tetapi dia tidak mengira mereka akan begitu kejam ke titik di mana dia tidak berharap untuk hidup lagi. Turnamen Grand Martial Extreme adalah pertandingan besar bagi semua orang di bawah ranah bela diri sejati. Adapun murid True Martial Realm dan di atas, mereka hanya bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan lain di turnamen Grand. Tentu saja, murid-murid realem bela diri sejati dan di atas juga memiliki turnamen mereka sendiri, namun, itu adalah kompetisi antara sekte yang merupakan bagian dari daratan Chenwu, dan adegan semacam ini hanya bisa digambarkan sangat spektakuler. Hari ini, semua jalan di kota Tianmen kosong, karena dalam kompetisi hari ini, para murid yang berpartisipasi harus melewati kota Tianmen. Siapapun yang berani menciptakan kekacauan di jalan-jalan hari ini, pasti akan sial. Di dalam Extreme Martial Sect, Gu Dongchen berdiri di atas panggung tinggi di alun-alun, dengan tangan di belakang, menghadap beberapa puluh ribu murid di bawah. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan begitu banyak murid setelah keluar dari pelatihan tertutupnya. Gu Dongchen pertama berbicara omong kosong tentang integrasi Sekte Bela Diri Peerless ke Sekte Bela Diri Ekstrim, kemudian ia juga berbicara banyak tentang hal-hal seperti bersikap ramah dengan orang lain. Setelah itu, dia memuji para murid yang baru-baru ini memasuki Real Martial Realm, dan di tempat, dia memberi Wu Qianqian, Zurong, Yun Xiaodao dan hadiah kaya Su Weilong yang membuat banyak orang sangat iri, tetapi pada saat yang sama, sangat bersemangat. Kemudian, Gu Dongchen benar-benar mulai mengkritik Chen Xiang, mengatakan bahwa Chen Xiang menciptakan banyak kerugian bagi Sekte Bela Diri Ekstrim, menyebabkan banyak kehancuran selama kompetisi halaman dalam pertama, melukai sejumlah besar murid, dan juga memicu banyak gangguan.
Chen Xiang diam-diam membenci keponakan bela diri ini, sangat jelas Gu Dongchen membalas dendam pribadi atas nama kepentingan umum. Tapi Chen Xiang tidak terlalu peduli tentang itu, tidak peduli apa yang dia katakan tentang dia, pada akhirnya, dia masih harus memanggilnya paman militer. Setelah semua omong kosong itu selesai, Gu Dongchen mengumumkan dimulainya turnamen Grand Martial Extreme, dan kemudian mengadakan kontes pertama. Kontes pertama adalah kompetisi kecepatan, kompetisi akan diadakan sepanjang hari. Para peserta akan berangkat dari alun-alun di tengah sekte bela diri ekstrim dengan tujuan mengambil token bela diri ekstrim yang terletak di puncak bukit di ujung lain kota Tianmen, dan siapapun yang kembali lebih dulu, akan dinyatakan sebagai pemenang. Selama bertahun-tahun, masih butuh 6 jam untuk pulang pergi bahkan untuk yang tercepat dari semua pemenang. Dari ini, jelas bahwa itu sangat jauh, dan para peserta harus terus berlari, dan jika mereka mengambil bahkan istirahat sejenak, peserta lain akan dapat menyusul mereka. Ini adalah ujian ketahanan dan seberapa kaya ki sejati mereka. Selama balapan, segala jenis konflik tidak diperbolehkan, begitu ketahuan, kamu akan dihukum berat. Apakah kamu siap? Penatua Wu berkata dengan suara keras. Banyak murid berpartisipasi untuk pertama kalinya, dan mereka sangat bersemangat. Selain itu, mereka semua percaya bahwa mereka dapat mencapai tempat pertama. 300.000 murid berpartisipasi dalam lomba, dan jelas, keuntungan terbesar dipegang oleh mereka yang berdiri di depan. Awalnya, Chen Xiang juga ada di garis depan, tetapi siapa yang mengira dia akan diseret oleh Gu Dongchen sampai akhir, yang tidak lebih dari sekadar mengomel. Chen Xiang, kamu pasti akan duluan. Wu Qianqian sekarang jauh lebih terbuka, dia sedikit tersenyum sambil menatap Chen Xiang, dia selalu merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan setiap kali dia bersama Chen Xiang. Baik Surong dan Yun Xiaodao diam-diam berharap bahwa mereka memiliki kesempatan dengan Wu Qianqian, tetapi mereka tidak berharap Chen Xiang akan ditetapkan dengan kecantikan pertama ekstrim martial sekte, sehingga mereka diam-diam membenci Chen Xiang. Jika Wu Qianqian belum memasuki True Real Martial, menyukai Chen Xiang juga akan masuk akal. Tapi sekarang Wu Qianqian berada di True Realm Martial, banyak orang True Martial Realm sedang mengejarnya, tetapi ketika mereka melihatnya berjalan dengan penatua dan tidak satu pun dari mereka yang berani memiliki ide untuk memukulnya. Itu benar, aku juga sudah mendaftar untuk ketiga kompetisi, hei hei. Chen Xiang tertawa dan berkata. Mendengar ini, kulit wajah Gu Dongchen dan Wu Kaiming sedikit berubah. Jika Chen Xiang mencapai yang pertama di ketiga kompetisi, maka bukankah itu berarti dia akan mengambil semua hadiah? Wu Kaiming berkata dengan suara yang jelas, 1, 2, 3, mulai. Chen Xiang dan yang lainnya hanya melihat kerumunan di depan tiba-tiba mulai berlari dalam kegilaan, mereka bergegas sambil berteriak, membuat seluruh kota Tianmen sedikit bergetar. Seolah-olah gerombolan binatang liar sedang menagih. Pada saat ini, Chen Xiang berlari seperti anak kecil, dengan gembira dan perlahan, memasuki asap yang mengepul di alun-alun. Tiba-tiba, gelombang panas ki menyebar di sekitar. Gu Dongchen, Yun Xiaodao dan yang lainnya tiba-tiba membatu sejenak, dan mereka segera memikirkan sesuatu. Bajingan, bocah ini sangat jahat. Surong segera mengutuk sambil menatap Chen Xiang yang ada di langit, mengepakkan sayap api besar itu, terbang ke arah depan. Terlalu licik, tidak adil, cepat turun. Beberapa murid ranah True Martial berteriak, meskipun mereka sendiri tidak bisa berpartisipasi, semua murid mereka telah berpartisipasi. Kakak Chen, apa yang kamu lakukan tidak benar, cepat turun. Yun Xiaodao juga diam-diam cemburu. Chen Xiang menggunakan sayap api trukinya, dia memang bisa dengan mudah mendapatkan tempat pertama. Chen Xiang hanya tertawa dan tidak menjawab. Dalam peraturan, tidak disebutkan di manapun bahwa ia tidak bisa terbang. Chen Xiang secara bertahap tiba di dekat kerumunan di depan, para peserta di bawah ini segera menemukannya ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka semua mulai berteriak dan mengutuk lagi dan lagi. Beberapa dari mereka juga mulai melemparkan sepatu bau dan batu bata ke langit. Bajingan, cepat turun, ini tidak adil, kita juga lari, bajingan. Seorang pria berteriak dengan marah. Chen Xiang melihat ke bawah dan melihat sepatu terbang, batu bata dan puing-puing lainnya, tiba-tiba dia tertawa. Masih ada hadiah kedua dan ketiga, kalian semua masih bisa berkonsentrasi pada itu, jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa.
Setelah menertawakan mereka, Chen Xiang mengepakkan Vermilion Bird Fire Wings-nya, dan dalam sekejap mata, dia sudah terbang jauh, sementara orang-orang di belakang mulai mengutuk langit. Namun, itu tidak berhasil, mereka hanya bisa secara diam-diam membenci Chen Xiang di hati mereka. Segera Chen Xiaong melihat gunung raksasa yang sangat tinggi di depannya dengan jalan spiral menuju ke puncak. Pada puncaknya, ada banyak kartu giok. Yang mengejutkannya, ada puluhan ribu kartu giok, sepenuhnya menutupi puncak datar. Hanya dalam setengah jam atau lebih, Chen Xiang telah tiba di puncak. Dia mengambil kartu giok dan dengan cepat kembali ke Extreme Martial Sect. Dia baru saja memperoleh 100 true elemental dan 100.000 batu kristal dengan mudah, dan ketika dia memikirkan seluruh situasi, dia merasa itu lucu. Dalam perjalanannya ke bawah, Chen Xiang tidak lupa untuk membuat geram orang-orang di bawahnya yang sibuk dan berkeringat. Tentu saja, dia sekali lagi dikutuk oleh banyak dari mereka, dan ada juga banyak hal yang dilemparkan kepadanya, tetapi sama seperti sebelumnya, tidak ada yang mengenainya. Setelah sekitar 1 jam, Chen Xiang kembali ke Extreme Martial Sect dan menyerahkan kartu giok kepada Wu Kaiming. Chen Xiang menyeringai dan berkata, "Aku tidak curang. Kamu bocah, kamu sangat licik." Wu Kaiming berkata sambil tersenyum pahit. Pada saat ini di alun-alun, hanya Yun Xiaodao, Surong dan Su Weilong sedang menunggu kembalinya Chen Xiang. Cara menang Chen Xiang membuatnya dikutuk, tapi dia benar-benar tidak melanggar aturan. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa aturan balapan tidak sempurna. Setelah semua, Kojer tua Extreme Martial Sekte itu sama sekali tidak mengharapkan murid Realm Martial Realm untuk memiliki Truki Wings, sejenis keterampilan bela diri yang sangat langka dan kuat. Sejak kembalinya Chen Xiang, sampai ke partisipasinya dalam turnamen bela diri ekstrim, tidak ada yang memikirkan sayap trukinya. Wu Kaiming memberi Chen Xiang kotak batu giok yang diisi dengan truki dan bersama dengan kantong penyimpanan yang diisi dengan 100.000 batu kristal. Namun, Chen Xiang tidak berencana untuk mengambil panas dan memberikan semuanya kepada Zurong. Inilah yang dia berhutang untuk mendapatkan dan sebangunan yayasan itu, 100 true elemental dan senilai 500.000 batu kristal bersama dengan 100.000 batu kristal lainnya. Secara keseluruhan, ia sekarang membayar kembali 600.000 batu kristal kepada Zurong, melunasi seluruh utangnya. Adik laki-laki Chen, bukankah giliran Anda sekarang untuk membawa kami keluar? Kata Zurong sambil tertawa sinis. Chen Xiang mencibir dan membalas, "Gendut, saya pikir itu seharusnya menjadi hak Anda. Lagi pula, hadiah saya ada di tangan Anda." Yun Xiaodao dan yang lainnya menatap Chen Xiang dengan jijik di mata mereka. "Anda berani menyebut ini susah payah. Ini hanya bermain dengan mereka yang benar-benar bekerja keras masih di jalan." Semua orang menganggap Chen Xiang baru saja bangun dan datang ke sini untuk berpartisipasi. Setelah berbicara omong kosong dengan Yun Xiaodao dan kelompok untuk sementara waktu, Chen Xiang kembali ke Courtyard Extreme dan King dan mengairi pohon azure mendalam. Dia juga memperhatikan bahwa Wu Qianqian dan Penatua dan tidak ada di sini. Saat ini, Chen Xiang juga mendapat pemberitahuan dari Ichewin Valley dan Divine Weapon Heavenly Empire, mengatakan mereka masih menjalani pelatihan sehingga dia tidak dapat menghubungi Sue Xianxian atau Leng Yulan. Untuk waktu yang sangat lama, Sue Xianxian telah memasuki realm martial sejati. Chen Xiang telah memutuskan dia akan mencarinya setelah dia mencapai realm martial sejati, namun, dia masih tidak dapat menghubungi dia dan ini membuatnya sangat khawatir. Perlombaan akhirnya berakhir. Ketika mereka kembali, banyak orang berbaring karena kelelahan di alun-alun. Beberapa masih bisa berdiri dan mereka semua mengutuk Chen Xiang. Sebenarnya, kutukan mengisi seluruh sekte bela diri ekstrim karena Chen Xiang dengan mudah mendapatkan tempat pertama. Dia bahkan tidak harus mengeluarkan kekuatan sebanyak yang dia butuhkan untuk meledakkan jelaga namun dia mendapat hadiah yang sangat besar, siapa yang tidak akan iri padanya sampai mati. Chen Xiang saat ini sedang beristirahat di Courtyard dan King yang ekstrim dan bersiap untuk kompetisi alkimia yang akan diadakan besok. Hanya beberapa orang yang benar-benar mendaftar untuk acara tersebut karena tidak ada banyak alkemis di Extreme Martial Sect. Selain itu, sekte kekurangan sumber daya dan seseorang harus membawa ramuan mereka sendiri di kompetisi alkimia. Beberapa alkemis percaya bahwa memperbaiki dan selama kompetisi akan mempengaruhi kinerja mereka sendiri sehingga mereka tidak repot-repot mendaftar.
Bahkan jika alkemis ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkimia, mereka harus menjadi murid-murid yang tidak benar, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk berada di alam bela diri sejati. Dapat dikatakan bahwa Chen Xiang tidak memiliki tekanan sama sekali. Tok, tok, tok. Wu Qianqian dengan ringan mengetuk pintu Chen Xiang, membangunkannya. Di dalam halaman ekstrim dan raja, Chen Xiang sangat santai, tidak seperti ketika dia berada di luar di mana sarafnya tegang setiap detik, setiap menit, setiap hari. Chen Xiang melepaskan akal ilahi dan merasakan aura api yang akrab dan aneh. Dia langsung mengenali itu adalah Wu Qianqian. Namun, saat ini tengah malam dan seorang gadis mengetuk pintu pria. Kurang lebih, situasi ini membuat pikiran Chen Xiang mengembara ke arah yang menyimpang. Chen Xiang bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. "Qian, ada apa?" tanya Chen Xiang. Selain dimulainya turnamen besar, ketika dia melihat Wu Qian, dia belum melihat dia atau Penatua dan di sekitar dan tidak tahu di mana mereka berdua menghilang. "Bisakah kita bicara?" Mulut Wu Qian sedikit melengkung, mengungkapkan senyum yang menawan, lembut, dan indah. Pada saat ini, dia menjadi lebih percaya diri, dan kesedihan sebelumnya kini telah sirna. Jelas bahwa dia telah melupakan perasaan tertekannya sebelumnya. Chen Xiang juga senang untuknya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin gadis cantik ini dengan masa depan yang menjanjikan hancur hanya karena beberapa perasaan yang berlalu sebentar. Tentu saja, Chen Xiang tertawa. Saat ini, Wu Qianqian mengenakan gaun yang sangat sederhana dengan rok putih longgar dan kasual. Rambutnya diikat menjadi kuncir kuda dan tidak ada riasan di wajahnya, hanya kecantikan alaminya. Seluruh penampilannya sangat indah dan bergerak. Darah muda Chen Xiang mendidih dari aroma dewasa yang melayang dari tubuhnya. "Chen Xiang, aku akan meninggalkan Extreme Martial Sekte dengan dekan besok. Maaf, saya tidak bisa menonton kompetisi besok, maafkan saya." Wajah Wu Qianqian penuh dengan ketidakberdayaan. "Saya benar-benar ingin melihat penampilan Anda di turnamen Grand." Chen Xiang tersenyum, "Itu bukan apa-apa, karena dekan membawamu pergi dari Extreme Martial Sekte. Itu pasti sangat penting, jangan lewatkan kesempatan ini. Akan ada banyak peluang untuk menyaksikan saya berkompetisi di masa depan, mungkin akan ada kesempatan bagi kita untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi bersama dan memenangkan kejayaan untuk Extreme Martial Sect. Ada banyak kompetisi yang diadakan hanya demi sekte bersaing satu sama lain." Berpikir tentang hal ini, wajah putih cantik Wu Qianqian memiliki sedikit cahaya merah. Dalam hatinya dia sedikit bersemangat hanya membayangkannya. "Chen Xiang, saya belajar dari Penatua dan bahwa Anda harus menghadapi musuh yang kuat besok." Ada desas-desus bahwa pria ini hanya berjarak sedikit rambut dari True Martial Realm dan dia jelas adalah seorang alkemis level 3. Kata Wu Qianqian. Chen Xiang mengangguk, "Aku akan memperhatikan." "Ngomong-ngomong, kemana dekan akan membawamu?" Wu Qianqian mengerutkan alisnya dan setelah mempertimbangkan sejenak, dia menjawab, "Bukan hanya aku dan dekan, Yun Xiaodao, Surong dan Su Weilong juga ikut dengan kami. Ini karena kita adalah seniman bela diri True Martial Realm termuda dari Extreme Martial Sect. Tampaknya dekan ingin membahas sesuatu dengan sekte lain mengingat dekan membawa kita ke pertemuan seniman bela diri True Martial Realm muda sekte lain. Jadi itu masalahnya." Chen Xiang juga ingin pergi, tetapi dia masih berpartisipasi dalam turnamen besar. Wu Qianqian tiba-tiba berbisik, "Chen Xiang, aku mendengar bahwa kau dan Leng Yulan adalah saudara lelaki dan perempuan yang disumpah. Kalau begitu, tidak bisakah kau menganggapku sebagai saudari sumpahmu? Aku hanya ingin tinggal di sisimu." Wajah Wu Qianqian sangat merah. Ketika dia melihat Chen Xiang, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tahu bahwa Sui Xianxian adalah tunangan Chen Xiang. Wu Qianqian merasa bahwa dia tidak memiliki peluang, tetapi dia masih ingin bersama dengan Chen Xiang. Dia hanya bisa memikirkan metode ini untuk tetap di sisinya. Chen Xiang menatapnya dengan kosong dan mengulurkan tangannya, menyentuh wajah cantik Wu Qianqian. Tindakan ini membuat Wu Qianqian merasa sangat manis di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga menantikan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya, menunggu jawaban Chen Xiang. Sama seperti Chen Xiang hendak mengatakan sesuatu, naga kecil nakal yang menempel di tubuhnya meniru suaranya dan buru-buru menjawab, "Aku tidak ingin kamu menjadi saudara perempuanku, aku ingin kamu menjadi wanita saya." "Aku sudah selesai." Kata-kata ini segera muncul dalam pikiran Chen Xiang. Dia tidak sabar untuk mencekik wanita nakal ini.
Selalu di saat-saat paling penting, dia akan mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan. Jawaban Chen Xiang membuat tubuh Wu Qianqian yang lembut bergetar keras. Dia menatap Chen Xiang, dengan sedikit kejutan dan kegembiraan di matanya. Namun, pikirannya masih ragu, dia merasa sepertinya bukan Chen Xiang yang berbicara. Sudah malam, aku harus pergi. Wu Qianqian tersenyum manis, berdiri dan berjalan pergi. Pikiran Chen Xiang menjadi kacau sama kacaunya duduk di kamarnya. Bagaimana dia akan menjelaskan? Dia tidak bisa menjelaskan. Dia merasa otaknya akan meledak.